Boleh dilihat nanti buku kita Erlangga halaman 188 ya. Nah, boleh sambil dibuka bukunya, sambil dilihat videonya. Nah, itulah tadi tentang pengertian elektromagnetik, yaitu magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan ini dia itu berinti besi. Oke ya, besi, berinti besi. Itu dia. Udah paham ya? Nah, sekarang di sini akan ada topik yang pertama kita lihat, yaitu tentang gaya Lorentz. Nah, Lorentz. Tentang gaya Lorentz. Yang jelas, kalau dia sudah ada gaya, maka sudah pasti simbolnya adalah F besar. Mau gaya Lorentz, gaya Archimedes kah, yang penting gaya simbolnya F. Dan sudah pasti nanti ini satuannya Newton. Berarti kalau Lorentz berarti di sini adalah yang berpendapatkah, yang menelitikah, yang menemukan, pasti si Lorentz ya. Nah, jadi kalau di Lorentz ini katanya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi katanya. Yang pertama itu nanti yang mempengaruhi katanya medan magnet. Ya kan yang tadi. Terus setelah itu yang kedua arus. Jelas arus listrik, nggak mungkin arus sungai. Terus yang ketiga yang mempengaruhi adalah panjang apa di sini? Yaitu adalah panjang kawat penghantar, panjang penghantar ya. Nah, entah kawat penghantar apa kek nanti di sini saya langsung ulangi lagi simbol. Ini simbolnya B, ini simbolnya I, ini simbolnya L. Nah, lalu ini satuannya itu Tesla, disimbolkan dengan T besar, Tesla, sambil buka buku. Ini simbolnya ampere atau A. Ini nanti satuannya itu meter. Nah, ini satuan semua ya. Nah, ini semuanya dalam SI, sudah ya, dalam SI, semua satuan ini sudah dalam SI. Nah, maka disimpulkan di sini kalau dia gaya Lorentz itu tadi F sama dengan Bill, medan magnet dikali dengan kuat arus dikali dengan panjang kawat penghantar. Jadi sering saya bacanya sih Bill. Jadi Bill. Apa rumus gaya Lorentz? Ya Bill gitu. Nanti kan dari sini kamu bisa menemukan rumus B apa. Berarti kalau B F bagi I per L. Begitu ya, boleh dikotak-katik nanti. Nah, kadang-kadang ada buku membuat di sini FL. L ini apa? Lorentz gitu ya. Tapi kadang ada juga tidak buat seperti langsung F-nya saja. Jadi kalau misalnya F langsung dibuatnya Bill, B-I-L, berarti sudah gaya Lorentz. Tapi kalau misalnya F dibuat nanti sama dengan W, berarti ini gayanya sudah berubah jadi gaya berat gitu loh. Nah, kalau misalnya F nanti ini kan MG kan, berarti G berat. Kalau F sama dengan Rho VG, berarti ini gaya Archimedes gitu. Jadi jangan bingung, andaikan F pun semua, lihat di sininya siapa gitu. Itu ya. Jadi jangan bingung. Nah, itu tadi informasinya tentang gaya Lorentz. Nah, ternyata gaya Lorentz ini ada juga menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ya. Tangan kanan. Nah, kenapa sih harus tangan kanan terus gitu? Sebenarnya bisa aja sih tangan kiri bisa, tapi kita kan sudah lebih familiar dengan tangan kanan dan sudah lebih umum gitu ya. Nah, jadi tangan kanan kembali akan kita gunakan, tapi kita buat dulu kesepakatan kita seperti yang tadi. Nah, yang pertama sudah pasti kalian tahu apa kan? Ini, mantap, ya kan? Mantap. Nah, jempol dulu ya kan? Nanti kalian tengok dulu tangan kanan kalian. Kalau saya sih tangan kanan saya ini bisanya kalian bedakan mana jempol, telunjuk, jari tengah, manis sama kelingking. Kalau saya sih nengoknya jempol semua ini, jari tangan saya ini. Gini efek tahun baru nak. Nah, semoga kalian bisa membedakannya mana ibu jari, mana telunjuk. Kalau saya lihat ibu jari semua ini. Oke, baiklah. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan kita. Yang pertama itu adalah ibu jari. Saya langsung buat simbol ya.
Ibu jari itu nanti sebagai arus listrik. Saya buat I biar sambil ingat. Terus ini nih telunjuk, berarti ini telunjuk berarti sama dengan itu si mana tadi arus listrik ini, si B. Dah. Terus berarti kan kalau udah ini berarti 3 jari nih kan, berarti tinggal 3 jari. Nah, sudah 3 jari berarti itu sebagai apa? Apalah yang sisa? Nah, apakah ini tidak mungkin, tapi si gaya Lorentz. Ini saya buat dalam kurung ya, gaya Lorentz, karena banyak kali simbol untuk F. Gaya Lorentz. Nah, mari perhatikan saya. Nah, ada beragam tangan, ada beragam kalau dibuat orang, misalnya ada seperti ini pertama. Berarti kan gini kan. Nah, boleh nanti kamu lihat di buku kamu juga, perhatikan gini. Nah, ini jempol saya ini berarti ini arah arusnya ke atas nih. Terus ini telunjuk saya ini berarti gini dong. Kalau gini berarti dia kemana saya nih? Ke kanan saya ya. Kalau saya hadap papan tuliskan. Kalau menghadap kalian. Baru yang 3 ini gaya Lorentz. Oke, ini yang pertama. Tapi kadang ada orang gini aja dibuatnya gini. Tangan saya susah, harus dipegang ini. Nah, gini juga boleh. Tapi saya nggak bisa, ngikut kelingkingnya. Jadi harus dipegang. Boleh juga seperti ini, boleh. Berarti kalau ini tetap juga arus ibu jari. Ini telunjuk, berarti ini tadi apa? B ya, medan magnet. Ini adalah gaya Lorentz. Nah, jadi saya lebih suka pakai langsung gini. Kenapa? Nggak ada perlu saya pegang lagi, gini dia. Terserah kamu mau pakai kayak gini langsung boleh. Ingat ini tadi apa? Arus jempol, baru ini apa? Medan magnetik. Ini yang 3 ini adalah gaya Lorentz. Atau mau kayak gini boleh. Tapi saya susah. Ini harus ditekan dulu nih. Terserah kamu deh mau pakai yang mana. Ada juga orang buat kayak gini. Buat gini dia. Ini adalah arah arus. Ini arah medan magnet 4 jari ini. Arah telapak tangan ini arah gaya Lorentz. Contoh, kalau saya buat arah arus listrik ke atas, baru arah medan magnet ke sana. Berarti kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Berarti menghadap ke kalian, ke sini gitu. Tapi karena dia nggak nampak ini, saya tidak suka pakainya. Saya lebih suka gini. Jadi ini nampak kan? Ke sana arus, ke sana medan magnet, baru ke sini gaya Lorentz gitu. Bisa ya sampai di situ. Itulah penggunaan kaidah tangan kanan. Jadi kadang-kadang gaya Lorentz ini bisa ditanya hitungannya berapa gaya dan arahnya kemana gitu. Jadi inilah gunanya tangan kanan ini. Oke, bisa ya sampai di situ. Oke, nanti kita akan lihat berbagai contoh penggunaan kaidah tangan kanan ini. Pegel juga ini lama-lama. Oke, lihat nanti gaya Lorentz itu di halaman 189. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, terserah kamu deh pilih yang mana ya. Atau boleh juga yang kayak gini. Tapi jangan salah, ini arah telapak tangan ini arah gaya Lorentz ya. Nah, ternyata gaya Lorentz kita ini memiliki banyak aplikasi loh di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kah itu? Contoh, kipas angin. Nah, terus setelah ini blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, mesin cuci, banyak banget. Coba nanti kamu cari ya. Terus kalau perhitungannya kalikan aja bill ya. Oke, bisa sampai di sini. Maka begitulah tadi penjelasan kita tentang gaya Lorentz. Oke, bisa akan kita lihat contohnya. Contoh arah dulu ya, belum perhitungan. Misalnya kita buat seperti ini. Ini arah arus. Berarti I kan. Terus ada arah medan magnet. Nah, gini. Kemana arah F? Ya udah. Gunakan kayak gini. Berarti ini kan kalau kayak gini saya buatkan B-nya itu kan ke sana, harusnya ke sini kan. Berarti kayak gini, berarti dia harus dibalikkan. Berarti gini kan. Patah nanti tangan saya kalau saya putar-putar. Oke, berarti artinya kalau I-nya ke atas, ini ke sana, berarti ke dalam ini kan, nempel nemplok kayak gini kan.
kan, berarti gaya Lorentz-nya ke dalam. Berarti ke dalam apa simbolnya? F cross. Inilah cross, menyatakan ke dalam. Terus kayak mana kalau saya ganti? Misalnya I-nya kayak gini. Ya kan? Dari mana saya tahu I-nya ke bawah? Ya karena ini kan ada simbol I. Terus saya ganti kebalikan dari ini. B-nya ke sana. Nah. Dah. Kemana arahnya si gaya Lorentz? Pertanyaan kedua. Iya kan? Ya udah, ikuti aja aturan mainnya. Berarti di sini kan gini kan? Gini kan? Ya udah kayak gini, pas nggak? Cocok nggak? Coba lihat. Jempol saya sudah ke bawah searah dengan ini. B-nya saya kan telunjuk tadi kan ke sana. Coba. Nah, ini kan? Berarti dia menembus papan itu juga. Nah. Ya kan? Bisa kira-kira? Berarti dia ke dalam. Kok sama ya? F cross. Oke, bisa ya? Walaupun tadi sama, tapi kita lawan arah B-nya dia ke dalam. Bisa ya? Ini udah lebih apa ya? Nah, ya kan? Bisa ya? Nah, jadi nanti mau kayak mana pun dibuat bentuknya, mau miring atau misalnya nanti ada yang membuat misalnya seperti ini. Arah I-nya ke sini ya. Baru B-nya kayak gini. Ngerti nggak kamu nanti maksudnya? Nah, berarti B-nya ke dalam. Berarti kalau kayak gitu gini. Ini kan I. Ya udah tempelkan dulu. Nah, ini kan udah ke dalam. Iya kan? Coba perhatikan. Masih nampaknya kalian tangan saya. Jempol saya ke kanan. B kan ke dalam. B tadi siapa? B. Telunjuk ini ke dalam. Berarti 3 jari saya ini kan ke atas. Berarti arah F-nya ya ke atas. Segini loh. Oke, bisa. Gampang kan? Oke, bisa nanti kita lihat di soal latihannya ini. Uji kompetensi 65. Biar nggak bingung. Oke, mantap. Nah, jempol semua ini jari tangan ini. Efek kombang loyang ini. Oke, begitulah tadi informasinya tentang gaya Lorentz untuk arah. Kalau perhitungan nanti bisa langsung kita lihat di contoh soal yang lain. Dan tidak terlalu banyak berhitungnya kalau di SMP. Tapi ingat, tadi cuman bil. Bil ya, itu tolong diingat apa artinya bil itu, siapa simbolnya, siapa satuannya. Itu wajib kamu lihat. Oke, bisa ya sampai di sini ya.